saja, tapi semuanya yang bisa menghadiri tempat semacam ini. Maka anak-anakku yang soleh, solehah, yang kecil-kecil, insya Allah kalian akan dijaga oleh Allah. Kalian akan mulia, ruh kalian terjaga, hati kalian terjaga. Jadi anak sukses dunia dan akhirat, dekat pada Allah dan Rasulnya. Ya sayang ya, makanya harus masjid seperti ini, kalian harus rajin mendatangi masjid. Ada kegiatan-kegiatan, sholat berjamaahnya. Bahkan anakku yang soleh, cukup kamu duduk di sini saja dengan niat ibadah sudah mendapatkan pahala iktikaf. Apalagi ada pengajian-pengajian dan seterusnya sayang ya. Hari ini zaman rusak. Dan ada kabar gembira untuk kalian. Orang-orang yang qalbuhu mu'allakun bil masajid, yang menggantungkan, menyambungkan hatinya dengan masjid, adalah orang yang kelak di padang mahsyar yang sangat panas, mereka tidak merasakan panas. Mereka mendapatkan perlindungan dari Allah. Dan akan terkenang di hati anak-anak kecil semacam ini. Akan terkenang. Dan Allah Maha tahu. Penjagaan di masa dewasa dibangun di saat semacam ini. Kami masih teringat ibunda kami. Ibunda kami setiap pagi membawa ke tempat pengajian naik sepeda motor. Tahun itu, zaman itu adalah motor tuh belum bermacam-macam. Adanya hanya Yamaha 74 merah. Sekarang masih ada motor itu. Setiap pagi ibunda kami di belakang, kami di depan. Masih usia-usia seperti ini, SD. Dibangunkan sebelum subuh. Karena kita akan sholat di tempat tersebut, tempatnya sang kiai. Kami bersyukur kepada ibunda yang tega betul untuk menghantar. Berjamaah di solehah. Jadi karena ada dari kecil pengajian, akan datang ke Ustaz cari surga. Tadi kami masuk ke tempat ini ada menara tinggi. Jangan-jangan surga saya dibawa oleh orang-orang yang suka ke masjid itu. Saya ngomong, saya pengen ngisi pengajian di menara itu. Jangan-jangan surga saya dibawa oleh ibu-ibu, bapak-bapak ini. Gara-gara ini saya masuk surga. Jadi bukan kami bagi-bagi surga, ibu. Kami ngejar surga. Kami cari surga. Sebab kan kaidahnya sederhana. Kapan kita ngajak orang, peluang keselamatan saya. Kapan kita punya sahabat baru, peluang kita selamat nanti di akhirat. Maka dari itu, ayo kita sama-sama mencari surga, mencari kemuliaan. Baik, kemudian, ayo kita mulai. Bismillah, karena Allah. Karena mas sayang, soleh, ganteng, sini. Jauh, mau dekat dengan Buya? Sayang, soleh, mau di sini? Boleh. Kurang dekat? Yang soleh biar ditempatkan di tempat nyaman, baru nanti kita bicara. Ya sayang, sudah? Weh, soleh, ganteng, sini. Ke sini? Nah, kalau di belakang mungkin nggak kelihatan, akhirnya berbicara. Karena kenapa tidak boleh lihat sini, sayang? Sini, soleh. Anda jangan meremehkan anak kecil, Anda tidak tahu 10 tahun yang akan datang. 20 tahun yang akan datang.
Makanya lemah lembutlah dengan anak-anak kecil. Sentuh di saat khususnya di saat mereka di tempat yang mulia. Jadikan mereka bangga di tempat-tempat semacam ini. Kalau Anda tidak menyapa mereka dengan lembut di saat mereka di tempat yang baik, Anda salah. Jadikan mereka di saat di tempat mulia, mereka senang. Bahkan saya ingatkan sebagian ustadz, jangan dibiarkan mereka. Ada sebagian ustadz dicuekin, oh tidak. Jangan cuekin anak kecil. Justru ini loh ke depan yang bakal menghidupkan kita di liang lahat. Betul ya? Kita mati ini makanya, ini anak-anak. Sayang Solehah, cukup? Gantian Buya yang cerita. Gandeng Solehah sini. Atau dari jauh, oke? Baik, bismillah. Hidup itu mudah. Yang bikin susah adalah ambisi kita. Kita menemukan dulu di kampung, saya hidup di kampung di desa. Tinggal di Cirebon, asli di Blitar. Di desa, di kampung sekali di desa. Sangat desa. Nggak ada di depannya ada angkot. Kalau kita cari angkot harus berkilo-kilo dulu. Kami menemukan di situ orang-orang bahagia, mereka tidak punya mobil. Bahkan mereka tidak punya motor. Bahkan mereka kerja sehari untuk makan sehari. Akan tapi subhanallah tidak pernah lepas dari musola di depan rumah kita. Dan wajahnya sumringah. Padahal mereka bukan orang punya tabungan yang banyak. Itu menunjukkan bahwa kebahagiaan ada di dalam hati, bukan di balik tumpukan uang. Bukan di balik tahta yang tinggi. Maka sesungguhnya semua dari kita itu diberi kesempatan oleh Allah untuk bahagia. Maka kuncinya adalah di saat Allah memberikan kepada kita karunia nikmat, syukuri. Bukan menjadikan kita sombong. Allah memberikan kepada kita karunia. Bukan untuk sombong, karena itu dari Allah, kita syukuri. Dan di saat Allah menguji kita dengan kekurangan, maka jangan serta-merta marah kepada Allah. Kita harus merenung, di sana ada orang yang lebih kurang lagi dari kita. Membiarkan terus merenung supaya hidup kita itu nyaman. Tapi kenapa kita kok pengen menginginkan sesuatu? Karena kita biasa melihat. Kemudian kita berangan-angan. Oke, orang Islam harus berjaya, orang Islam harus kuat. Diuji oleh Allah, kita tidak boleh menjadi orang yang terpuruk. Ada orang fakir bahagia. Memang kita bukan harus menjadi orang fakir. Orang memfakirkan diri nggak boleh, buang hartanya juga haram kok. Ada orang nasib si kaya tapi sengsara ada kok. Ada orang kaya raya berantem terus sama suaminya. Berantem terus sama istrinya ada, dan kita menemukan. Bahkan kalau kita buka konsultasi, itu yang datang tuh orang pakai mobil kaya-kaya, itu berantem sama suaminya itu. Ribut sama suami, tidak tahu sebabnya apa. Itu banyak begitu. Maka kebahagiaan itu harus kita cari. Dan di hati kita. Kuncinya itu tadi. Kami sampaikan kunci adalah dengan syukur. Dengan apa yang Allah karuniakan. Mungkin kalau kita sederhanakan pemahaman kita. Biasakan kita dengan hidup sederhana. Biasakan kita dengan hidup sederhana. Tidak usah gengsi dengan sesuatu yang sederhana. Karena kalau orang sudah membiasakan ngikuti gaya hidupnya orang lain tersiksa, ngutang-ngutang, melihat tetangganya, dan itu penyakit banyak madharatnya, banyak problem gara-gara penyakit seperti itu. Sehingga ngelihat tetangganya kaya pun gak seneng, tamak menguasai hatinya. Mungkin kalau ada yang ikut makan dengan kami, ayo kita makan tidak harus mahal-mahal kok. Yang menjadikan action mahal itu adalah gaya hidup. Ngikuti gaya hidupnya orang. Terasi di pulau ternyata lebih enak daripada yang di kota sana. Ada terasi di sini? Jadi kalau kami itu lagi nggak enak makan, kami cukup siapkan lilin atau sesuatu yang bisa membakar, itu terasi saya bakar. Setelah terasi saya bakar,
Itu aromanya sampai tetangga. Dibakar itu sampai tetangga baunya. Tinggal ambil cabai 3 sama garam, cabai dulu sama garam, jangan terasi dulu nanti habis aja. Cabai sama garam. Kemudian dikasih terasi, tomat di atasnya. Kebetulan kok nasinya nasi liwet yang masih hangat begitu. Kenyang, kayaknya ngiler. Apa yang menjadikan orang gak bisa makan itu? Gengsi. Saya makan harus model begini. Kami itu sering dikasih makan, tapi makannya itu tidak menjalankan sunnah Nabi. Anda pernah lihat makanan, kalau makan tuh mulutnya harus buka. Anda makan buka itu kan buaya ya. Buaya kalau makan itu ada satu makanan, kalau disajikan nggak bisa kecuali makan muap. Ada roti, tebel sebegini, 2, di tengahnya ada sayur, ada daging. Cara makannya gimana? Apa namanya itu? Kok saya tahu gimana Anda ini? Apa namanya? Aduh. Itu saya sampai hari ini belum bisa makan itu. Tetap saya taruh piring, saya potong-potong begitu. Gimana menjalankan sunnah Nabi? Makan yang cantik, makan yang bagus. Ini. Dan rasanya pun belum tentu cocok ya. Lebih enak terasi tadi Bu. Sama nasi hangat. Yang menjadi masalah gengsi, action. Apalagi hidup di kota 2 bulan saja pulang ke rumah. Oh, aku hobi makan ini. Aku nggak biasa makan ini. Aku nggak bisa makan ini. Aduh, sudahlah. Saya itu di Arab 10 tahun. Hidup di sana 10 tahun. Pulang itu yang namanya rujak ulek tetap seneng saya. Nggak bisa lupa saya. Dari Jawa Timur saya, rujak ulek tahu. Nggak tahu orang Sumatera. Oh, pengen tahu Jawa. Wah, rujak ulek enaknya sudah kira-kira. Masya Allah. Jadi ternyata kita perlu biasakan dengan sebetul. Terong bakar kemarin di Muara provinsi Tanjung Selot ada terong bakar. Wah, ini seperti membaca, saya suka terong bakar nih. Terong bakar dikasih sambal kacang sedikit, masya Allah. Sambil bismillahnya agak serius. Bismillahirrahmanirrahim, nikmat. Jangan membiasa ikuti gaya hidupnya orang, Anda tersiksa. Ada orang gengsi, bajunya bermerek, kalau mati kain kafan. Bajunya bermerek, kalau mati kain kafan. Yang saya pakai ini murah-murah Pak, tidak usah mahal-mahal. Sarung Anda lebih mahal daripada yang saya pakai. Masya Allah. Jadi maksud kami adalah, ayo hidup yang enak, mensyukuri apa yang Allah berikan. Jangan biasa menuruti ketamaan kita, kerakusan kita. Jangan gengsi dengan kesederhanaan. Kalau jadi nelayan ahli surga banyak. Ini nanti sambil saya cari ikan untuk nafkah keluarga, untuk ngasih makan, itu orang yang sujud di kota sana kok. Itu orang kota kalau nggak ada nelayan bingung cari ikan di mana. Subhanallah. Ayo kita hidup yang enak. Jangan biasa dengan ketamaan, kerakusan, ambisi. Akhirnya apa? Ngutang-ngutang, hanya pengen dilihat dia sukses. Ngutangnya banyak. Habis itu kalau sudah ngutang banyak, bingung dia bayarnya. Karena bayarnya bingung, akhirnya apa? Akhirnya mengambil duit di mana saja, yang penting bayar utang daripada malu punya utang. Baik, kita perlu biasakan dengan kesederhanaan hidup agar mudah kita menjalani hidup. Nggak ada istilahnya kurang makan hari ini. Coba kalau kita bicara, dulu ada orang mengatakan bahwasanya ada garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan ada orang melarat. Saya pengen tahu melaratnya orang tuh kayak apa sih di sini? Masih ingat dulu bagaimana masa hidup dulu? Dulunya saya pun juga belum terlalu dulu amat kan? Itu biasa kalau orang makan itu, ibu umi itu kalau makan telur itu agar menjadi banyak dikasih tepung kan? Telur diaduk sama tepung, kemudian didadar, dipotong-potong, bukan satu-satu. Hari ini makan 4 telur katanya melarat. Yang menjadi masalah batin kita. Ketahuilah kalau mau dijatah Anda akan kaya, hai hamba Allah, akan tapi di saat diuji Allah dengan kekurangan, jangan sampai hati miskin. Lalu mengambilnya haram untuk mencari duit 1 juta rupiah, tidak sholat.
Singkong rebus pagi-pagi enak sekali itu sama kopi. Kopinya jangan manis ya, singkongnya yang manis. Pisang rebus dan sebagainya. Itu perlu dilatih kita, memahami makna yang semacam ini. Ibaratnya begini, ini belum Bu, saya masih kenalan dulu, nanti ceramahnya terakhir nih, katanya bisa lama di sini. Bayang orang kerja di sawah, atau anggap saja di nelayan lagi cari ikan. Kalau kerja di sawah diantar sama istrinya, yang diantarkan bukan nasi pakai dengan ikan macam-macam, hanya singkong dengan apa kayak gitu sama kopi. Dilihat oleh sang istri, sang suami makannya luar biasa, lahap sekali. Makannya lahap, habis makan itu langsung keluar sendawan, alhamdulillah. Habis begitu istrinya belum pergi, sudah ketiduran di gubuk di sawah itu. Allah. Ditinggal sama istrinya pulang, habis bangun dia melanjutkan lagi bercocok tanam di sawah. Tapi di tempat lain sana yang makannya, kalau makan di resto mahal, satu orang 350.000. Satu orang kadang 200.000. Wah, piringnya bagus segala macam. Tak taunya apa? Dilihat mana yang menarik. Yang dimakan hanya pojoknya toh. Yang dimakan pojoknya sedikit sudah. Habis itu kita nunggu sendawannya keluar, nggak keluar. Apa katanya? Obatnya mana? Nggak tahu obat. Rupanya dokter punya macam-macam penyakit. Nggak keluar sendawan. Subhanallah. Ternyata nikmat itu ada di mana-mana, ya hamba Allah. Kuncinya tuh jangan gengsi. Kalau Anda gengsi makan nasi bungkus, ayo makan nasi bungkus dengan saya ajari nasi bungkus. Kalau Anda gengsi makan bikin terasi hari ini, ayo kumpul habis di depan saya bikin terasi, saya buatkan terasi. Oh, saya enak bikin sambal terasinya tuh. Masya Allah. Jangan gengsi, memalukan, rendah di hadapan Allah orang kaya dengan kesombongan. Kadang-kadang kalau ke kota sebentar saja, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu. Masa anak gadis masuk dapur nggak bisa. Suami kadang motong bawang nggak bisa. Gimana kita bisa berjihad melawan Belanda zaman dulu kalau sekarang motong bawang aja nggak bisa? Jadi ayo kita biasakan dengan kesederhanaan agar hidup kita enak. Nggak usah beli baju yang mahal. Sampai hari ini belum kebayang kalau saya beli baju harganya 1 juta ke atas. Gimana sih harganya? Memang kalau orang ngasih itu salahnya orang. Kadang saya kasih baju-baju begitu belum tentu saya pakai juga. Cuman kalau bayangin beli, saya mikirin. Ada orang yang Masya Allah. Dan boleh pakai baju yang bagus, mewah dan sebagainya. Tapi kalau itu menjadi gaya hidup yang dipaksakan, menjadi tersiksa dia. Menjadi tersiksa. Kalau kita pergi ke Malaysia itu toko yang paling dekat di mata saya adalah 2 ringgit langsung noleh 2 ringgit, mampir dulu 2 ringgit itu aja. Tidak perlu kita kaya yang wah kaya ini. Kalau sudah toko ke toko mahal pikir langsung kaya, langsung larat habis duitnya. Ini saja mukadimahnya. Yuk biasa dengan sederhana, jangan gampang silau dengan kebiar, akan tapi bagaimana hidup kita indah dengan kesederhanaan. Masya Allah, naik sepeda engkol, ayo. Saya paling hobi sepeda engkol. Kalau rekreasi bisa saja kita makan di bawah pohon yang rindang. Di sini ada pantai, Masya Allah. Tidak harus kemana-mana. Yang bikin bahagia adalah hati. Bisa saja dengan suaminya di belakang rumah, gelar tikar sebentar, minum teh yang indah. Begitu ya. Baik, kemudian yang perlu kami hadirkan saat ini adalah ayo kita menjalani hidup yang baik dengan sesama. Ketahuilah, hei hamba Allah, orang baik kepada Allah belum cukup. Dan banyak orang tertipu karena dia baik kepada Allah, tapi gak baik dengan sesama manusia. Orang ahli surga itu adalah baik kepada Allah dan baik kepada manusia. Maka biarpun dia katanya ahli sholat, ahli ibadah, tapi nyakiti tetangga, gak masuk surga. Ada dikabarkan di hadapan baginda Nabi, ada seorang wanita tudkaru bi kathratis sholati wasyami. Ada seorang wanita yang disebutkan bahwa dia banyak sholat dan banyak puasa, ibadahnya banyak, dan terkagum-kagum sahabat Nabi mendengar berita tentang wanita yang banyak sholat, banyak puasa. Cuman ternyata beritanya ada lanjutannya. Akan tetapi ya Rasulullah, perempuan itu kalau ngomong sama tetangga nyelekit, suka nyakiti tetangga,
Maka spontan baginda Nabi menjawab, la khaira fiha, gak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahlin nari, dia adalah golongan ahli neraka. Maka ayo kita bertetangga yang baik, dengan sesama yang baik, hidup yang indah. Ingat bahwasanya hidup indah ini dibangun dengan cinta, saling mencintai karena Allah. Bagaimana kita memulainya? Malam ini kita ayo mengamalkan ilmu yang akan kami berikan hari ini. Tidak semua tetangga nyaman dengan kita. Tidak semua tetangga yang kita juga nyaman dengan dia. Pasti ada permasalahan di antara kita dalam hidup. Cuman ayo permasalahan itu kita selesaikan dengan amalan malam hari ini. Apa itu? Sekarang kita rubah cara hidup kita. Jangan biasa mengutuk orang. Jangan biasa mendendam. Jangan biasa membenci. Akan tapi menumbuhkan cinta. Bagaimana? Cinta dengan tetangga. Cinta dengan siapapun. Dimulai dengan cara biasakan mendoakan tetangga-tetangga kita, saudara-saudari kita. Kalau Anda bangun malam tahajudan, ya hamba Allah, jangan jadi orang egois, minta surga tertinggi. Tidak, bukan itu saja, minta surga iya, tapi jangan lupa mendoakan tetangga-tetangga, mendoakan saudara-saudara. Ilmu ini ilmunya para kekasih Allah. Mungkin Anda pernah mendengar bagaimana orang menjadi wali. Pernah dengar tentang wali di mana-mana? Ternyata wali menjadi wali bukan karena rokaat sholat yang ditegakkan banyak, bukan puasanya banyak, akan tapi bisa lamatis sudur karena hatinya yang benar. Ternyata kuncinya di hati tadi. Untuk menjadi waliullah di hati, tidak merendahkan tetangga, tidak sombong dengan tetangga, tidak menyakiti tetangga. Maka salamatis sudur itu hati yang baik, itu hati yang mudah memaafkan, hati yang mencintai. Jadi kita malam ini saja kalau kita bisa mengamalkan ilmu bahasanya, ayo kita mudah mendoakan orang lain. Maka istimewa, khususnya orang-orang yang ganggu kita. Kita pinjam duit nggak kembali-kembali. Sudah gitu dicari susah. Ditelepon direject. Kita datang ke rumahnya katanya pergi. Padahal sandalnya lengkap. Wah, nggak pakai sandal dia keluar. Penasaran kita coba cari ke belakang rumahnya. Tak tahu yang di rumah lagi ngitung duit. Ngelihat Anda ke situ kaget marah. Ngapain ke sini? Lihat kalungnya gede banget. Wah, sudah bentak lagi. Ayo. Siapa dia? Tetangga. Siapa dia? Saudara dan tetangga. Nggak boleh kita musuhi. Bisa Anda menjadi orang yang istimewa. Di saat dia tidak baik sama Anda, tapi Anda ngebaikin sama dia. Bisa atau tidak? Lah ini tantangan, jangan ngaku baik. Oh ini orang soleh, orang baik, umrah bolak-balik, haji bolak-balik. Tapi dengan orang lain tidak baik. Mau kemana dia? Ada disebutkan pada zaman baginda Nabi itu begini kisahnya. Ada orang tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, ada orang nggak baik sama saya, apakah boleh saya balas? Terus terang dia, karena pengen bener dia, karena dia mungkin sudah mendongkol banget. Ya Rasulullah, ada orang nggak baik sama saya, apa boleh saya balas? Nabi menjawab dengan sederhana, kalau kamu balas, kamu sama kayak dia. Terus di tempat yang lain, ya Rasulullah, kalau orang berbuat baik, apakah harus saya balas dengan kebaikan? Ya tentu dong, masa orang baik kau balas kejelekan? Ya biasa, orang baik kita balas dengan kebaikan. Ada yang bertanya, saya ingin menjadi orang istimewa bagaimana? Tuh bagus. Kalau ingin jadi orang istimewa, di saat ada orang berbuat tidak baik kepadamu, kamu balas dengan kebaikan. Nah ini istimewa. Ini rumus hidup yang sangat sederhana. Anak suamimu mungkin tidak sengaja ngomong kasar, mungkin atau tidak? Tetanggamu mungkin ngomong kasar, mungkin atau tidak? Mungkin semuanya. Akan tapi orang yang punya hati lapang begitu mudah diganggu, dia tidak merasa terganggu, bahkan mendoakan. Maka ilmu yang akan kami hadirkan pada kesempatan ini, ilmu mesra, ilmu indah dengan orang musuh kita. Sudah selamat tinggal dengan permusuhan. Kita sudah diajari bermusuhan kita dibodoh-bodohin oleh iblis. Kita diajak berantem terus. Apalagi kayak gini, bentar lagi ada perut politik, berantem. Pemilihan presiden berantem kan? Pemilihan gubernur berantem. Bupati berantem. Pemilihan lurah berantem.
Berantem semua, bulat, tujuan musuhan. Sampai akhirnya ibu-ibu majelis taklim, pemilihan ketua majelis taklim juga berantem. Nah ini apa ini? Model begitu itu. Karena sudah biasa bermusuhan. Itu kalau diintip di rumahnya, sama suaminya kasar ya, sama istrinya kasar. Saya tidak kebayang kalau ada seorang suami yang benar itu mencaci istrinya. Kadang orang tertipu dengan kebaikan kepada Allah. Oh ngaji terus. Sampai suatu ketika ada orang bercerita kepada kami. Seorang ibu-ibu ngadu. Buya, saya punya suami itu soleh banget. Kalau sudah soleh banget kan seneng. Soleh banget suami saya. Sholatnya, bacaan Qur'annya, hadir pengajian dan seterusnya. Cuman Buya, Masya Allah, kalau sama saya itu kuasar. Dengan saya itu kasar banget. Sampai dia tuh gak pernah kerja, Buya, gak pernah kasih nafkah. Cuman ya saya rela-rela aja, wong dia orang baik kok, dia ngaji, dia hadir pengajian. Jadi dia hadir pengajian, ngikuti pengajian, suami istri yang suruh kerja ke pasar. Saya bilang, Bu, barangkali suami itu salah berguru kali. Cara berguru gimana, Bu? Kalau memang dia ngaji, pasti di pengajian dia ngerti. Gak boleh seorang suami enak-enak ibadah, tapi gak tanggung jawab dengan keluarganya. Iya Bu ya, tapi memang dia baik di rumah. Sholatnya gak pernah putus. Bahkan Senin Kemis gak putus. Dia ngaji di mana Bu? Itu gak benar suami begitu tuh. Iya Bu ya, sering ngaji. Ngaji di mana? Ngaji di Buya. Oh jadi jamaah saya rupanya itu. Wah langsung tak labrak semuanya. Mana jamaah yang kurang ajar sama keluarganya begitu. Jangan sok khusyuk kepada Allah tapi istri nangis di rumah. Gak benar begitu. Jangan sakiti istrimu. Sama istri pun jangan sakiti suami. Hidup itu indah. Bukan dengan permusuhan. Bukan dengan percekcokan. Hargai suamimu hai istri. Mungkin suami cari nafkah kok kurang. Istri yang hebat akan menguatkan. Jadi suami itu waktu cari duit, anggap saja ke laut gak dapat ikan, atau lagi kerja gak dapat ini, itu pulang itu bingung itu. Ya Allah, sudah bingung, jangan sampai dibentak sama istri. Istri yang soleh mata, kayaknya gak dapat apa-apa ini. Ayang, kenapa yo? Gak dapat ikannya. Masa gara-gara dapat ikan cemberut sudah ada ayang cantik begini kok bilang gitu dong. Jadi jangan biasakan orang ketakutan dengan Anda. Hidup indah itu penting. Saling menyanjung, saling menghargai, rumah tangga yang bahagia. Perempuan yang baik tidak akan mencaci suaminya biarpun suaminya layak dicaci. Jangan biasa caci maki. Laki-laki yang baik tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Hidup yang indah, yuk malam ini kita akan membuat perubahan di keluarga kita. Hidup yang enak, hidup yang baik. Dimulai dari siapa tadi? Mendoakan orang-orang yang bermasalah dengan kita. Orang yang mengganggu kita. Pinjam duit gak balik-balik, menfitnah. Bisa enggak kira-kira? Berat. Ya berat banget ya. Bagaimana gak berat? Oh itu kerjaannya waliullah. Betul, yang ngaku berat itu benar bakal bisa. Oh ini pekerjaan waliullah tuh lihat. Di saat diganggu kan mengamalkan Al-Quran, diganggu, waliullah diganggu malah berikan kebaikan. Karena Al-Quran sebutkan, wazari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wa iddat lil muttaqin. Wa iddat lil muttaqin. Surga yang disiapkan untuk orang bertakwa. Surga, penghuni surga siapa itu disebutkan? Di antaranya penghuni surga adalah waliullah yang punya sifat wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Lu menahan amarah itu diapain dia? Diganggu sama orang. Lalu Anda tidak diganggu, nggak nahan marah apanya? Ahli surga wal kadhiminal ghaidha, menahan marah. Ternyata nggak cukup menahan marah pada kekasih Allah. Al-Quran wal afina 'anil nas, sudah diganggu, dia nggak marah, kemudian memaafkan wal afina 'anil nasi, memaafkan pada orang lain. Setelah itu ada lanjutannya, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah senang orang berbuat baik, ternyata malah ngebaikin, memberi sesuatu. Wah ini tingkat tinggi Anda. Sudah diganggu sama orang malah Anda ngebaikin. Makanya ngebaikin ini langsung saya ambil. Biarpun kita belum ngasih duit, paling tidak ngedoakan.
mendoakan dengan doa-doa yang baik orang yang mengganggu kita. Kalau Anda latih, maka ketahuilah Anda akan menemukan keindahan nanti pada akhirnya. Berat ya, karena berat ini ilmu harus saya sempurnakan. Itu kalau bahasanya dunia medis namanya operasi. Operasi berat, membersihkan hati dari benci dendam. Benci, dendam, dengki harus Anda hilangkan. Pokoknya harus Anda hilangkan. Kalau tidak Anda tersiksa. Coba, orang punya hati kotor, benci, dendam itu gampang sakit. Coba, melihat tetangganya bangun rumah, sakit hati. Tetangganya beli kapal baru, sakit hati. Tetangganya anaknya sukses, sakit hati. Bodoh banget dia. Karena hati kotor. Coba kalau hati Anda benar, hati yang baik, lihat tetangga dapat rezeki, ikut senang, alhamdulillah. Padahal kita nggak keluar duit. Lihat tetangganya bangun rumah, alhamdulillah. Lihat tetangganya dapat masya Allah kebaikan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu. Jadi enak. Itulah hidupnya para kekasih Allah. Maka kalau kita lagi dendam sama orang, naudzubillah, orang ada dendam. Ada orang berdendam. Kalau sudah ketemu sama orang, kalau sudah diganggu sama orang, dia catat, demi Allah, aku tidak rela, aku tuntut nanti di akhirat. Waduh serem. Ditulis tinta merah. Itu kalau calon menantu batalin Pak, tolong. Kalau itu calon menantu Anda kayak begitu, batalin tuh. Wah, pendendam dia. Jangan biasa jadi pendendam. Pendendam tidak baik. Jadi kalau orang punya hati kotor, dendam, coba ngaji pun gak enak. Mau kemana-mana ya, itu saya gambarkan begini loh ya, supaya Anda tahu, lalu Anda pengen membersihkan hati nanti caranya gimana. Insya Allah Anda keluar dari majelis ini rindu membersihkan hati. Ini belum selesai. Gambarannya dulu, bahasanya penyakit itu menyakitkan. Ada seorang ibu ini kalau sudah marah tuh dendamnya luar biasa. Neraka kok. Terlambat dari sudah pengumuman pengajian dari tadi itu telat rupanya, ngangetin nasi sayur bagaimana? Gak ada tempat Bu. Di belakang sudah penuh, tak tanya apa? Ada tempat di depan. Seneng dia. Bisa duduk di depan karena ustadznya ustadz idolanya katanya. Langsung duduk di depan, wah dengan senengnya duduk di paling depan. Baru 5 menit duduk di paling depan tadi baru sadar. Yang di kanannya itu yang duduk sama dia adalah orang yang paling dibenci sama dia. Sudah keringetan dia. Ngapain di sini? Lihat, tersiksa. Bubar pengajian. Anda bayangin di kota ada yang ini kan gambarnya kota yang ada angkot. Habis pengajian, bayangin jelinap, enggak mau lewat jalur biasa, takut ketemu dia. Lewat gang sebelahnya. Lewat gang sebelahnya, enggak mau di gang yang pertama. Karena gang sama kan pasti ada dia tadi. Wow, gang sebelahnya pengen naik angkot di gang sebelah. Ya karena gang sebelah semua angkot kan berhenti di sini. Setiap lewat ke sana penuh kan gitu ya. Akhirnya pas terakhir ada kosong. Alhamdulillah ada kosong. Pas masuk ada dia lagi. Gaman. Nasib orang benci itu kayak gitu. Orang dendam itu tersiksa. Kemudian nanti hasud. Kalau lihat tetangganya kaya, gak terima. Kalau dia pejabat bilang apa? Korupsi. Pernah denger ya? Paling korupsi. Baru pejabat sebentar aja langsung kaya raya. Nggak mungkin, mana ada pejabat yang korupsi. Waduh, hasud dia. Itu kalau pejabat. Kalau tetangganya kaya nggak pejabat gimana? Punya tuyul. Maka yang suka ngomong punya tuyul itu orang hasud. Hatinya kotor. Ada orang ngomong tuyul di sini kok rame. Itu. Itu melihat tetangganya kaya. Dia bingung, dia hasud, dia nggak terima. Mau bilang korupsi bukan pejabat dia. Pak tuyul, punya ketek putih, nyiblorong. Masya Allah. Hasud, hati kotor lihat. Tersiksa dia mencari macam-macam sampai memfitnah. Hati kotor. Baik sekarang, kita sudah tahu hati kotor nggak enak ya. Makanya ayo kita menjadi hati yang bersih. Kita bersihkan, kita harus pakai operasi. Operasinya operasi berat. Ibu pernah ada yang sesar di sini? Ada. Ada yang berani sesar karena berharap anakku anak soleh insya Allah. Tolong Bu dokter, belah saja, bedah saja, nggak usah pakai obat bius. Berani? Nggak berani. Makanya sekarang operasi membersihkan hati, wahai hamba Allah.
ikuti, akan kami kasih obat bius. Tanpa obat bius Anda susah. Sekarang saya kasih obat bius, mau enggak kira-kira? Insya Allah Anda setelah ini akan hati lapang, enak hidup. Enggak punya dendam, enggak mudah membenci. Obat biusnya adalah sabda Nabi SAW. Dengar, Anda resapi, Anda hayati. Nabi bersabda, "Ma min abdin muslimin yatuli akhil muslimi ala dhahril ghaibi illa waqal malaku walaka bimithlin." Tidak ada seseorang mendoakan orang lain di saat orang itu tidak ada di hadapannya. Ini yang pertama. Atau orang lain yang bermasalah, kemudian dia mendoakan, maka kecuali malaikat serempak mendoakan, kamu dapat duluan. Para ulama mengatakan cara doa yang sangat mudah dikabul adalah dengan cara doakan orang lain. Doakan orang lain di saat orang tidak ada di hadapan kita, apalagi orang yang kurang ajar, itu dijamin ikhlas. Kalau ada orang doain habis dikasih sarung masih depan mukanya, Pak Haji makasih telah dikasih sarung, nah, jilat, minta baju koko kayaknya, minta tambahannya. Ya enggak? Bisa jadi doanya doa hanya tapi di saat sarung dibawa ke kamarnya, dibawa pulang ke rumah, sambil sholat, habis sholat doain, ya Allah, yang beri sarung ini ya Allah, berikan segala kebaikan. Itu doa ikhlas, langsung dikabul oleh Allah untuk yang berdoa diri dulu sebelum orang lain. Tapi besoknya nggak usah telepon, Pak Haji tadi malam saya doain, nggak batal nanti. Nggak begitu. Jadi bang rahasia. Jadi Anda, ini termasuk yang kami serukan, tolonglah biasakan mendoakan orang lain. Bahkan kami sampaikan, jika Anda dua bersahabat, ini dua bersahabat, belum mendoakan di saat berpisah, bohong semuanya. Saya ingat, ini kawan. Jika belum mendoakan di saat berpisah, bohong. Apalagi suami istri. Ternyata penting sekali kita saling mendoakan di saat berpisah. Dua bersahabat. Di saat berpisah, habiskan doa, ya Allah itu sahabatku yang pernah menemaniku. Ya Allah itu, biasakan dengan doa. Ini dulu dimulai dari hati. Insya Allah akan menemukan keindahan. Jadi ini obat biusnya adalah dari Nabi, bahwa kalau kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, maka Allah akan mengkabul kita. Sehingga kata guru kami, kalau kamu punya hajat, pengen dikabul hajatmu, gimana? Minta doa ke Kiai, Habib, Ustadz. Ya kiainya susah dicari, kelamaan. Atau pengen umroh nanti, saya doa umroh. Ya kapan umrohmu? Ternyata ada cara doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, yaitu dengan cara mendoakan orang lain, khususnya orang yang bermasalah dengan kita. Orang yang ganggu kita doakan. Ternyata dengan begitulah Allah akan berikan kebaikan untuk kita. Subhanallah. Nah kemudian, ini para ulama mengatakan, dengan cara mendoakan orang lain, Allah akan kabulkan untuk kita terlebih dahulu, sebelum orang lain. Maka setelah itu kami amalkan. Jadi kalau kita punya pondok ini punya kekurangan apa itu, ya tidak ada yang ganggu nih. Kadang ngomong sama istri, ada berita-berita gak enak barangkali yang ganggu kita habisin dengan doa. Ya Allah berikan rezeki yang banyak. Ustadz sama ustadz doain ustadz lain, kadang-kadang susah. Ustadz doain ustadz juga susah ternyata. Ustadznya hasud sama ustadz. Bisa enggak ustadz doain? Ya Allah semoga pondok sebelah ini makmur dengan para santri. Anda berdagang, doain tetangga yang berdagang. Anda punya toko kecil, tetangganya tokonya gede, yang belanja banyak. Bisa Anda doain, ya Allah semoga tetanggaku yang tokonya gede itu semakin gede, semakin kaya, ahli surga ya Allah. Susah, karena Anda belum paham hadis Nabi. Padahal kalau Anda mendoakan beliau, akan digampangkan rezeki Anda. Itu jauh lebih cepat daripada Anda nangis-nangis, tapi doanya doa egois. Jadi, pahami bahwa cara dikabul doa yang paling cepat adalah mendoakan orang yang bermasalah dengan kita. Anda punya anak bandel dan sebagainya. Anda sering doain anaknya orang lain yang mengganggu Anda. Anda sempit rezeki, doakan orang yang kurang ajar kepada Anda. Sudah habisin dengan begitu. Kata ulama dapat dua faedah. Yang pertama, doa akan dikabul untukmu. Yang kedua, hatimu bersih. Setelah itu sudahlah. Tidak ada orang mengganggu kecuali langsung kita habiskan dengan doa. Lumayan. Ada sebab dikabul doa kita. Makanya tolong jangan menyimpan dendam. Sayang dong. Mumpung ada orang ganggu Anda, pakai ngadu kepada Allah. Dia ngomong jelekit ya, astagfirullah. Nanti malam awas ya Allah. Semoga dapat jodoh dia tuh. Karena dia jomblo lama rupanya.
Doain yang lainnya. Atau ya Allah dia usahanya sempit. Ternyata ini adalah doa-doanya para kekasih Allah. Jangan hayal doa tentang rukuk, sujud, puasa banyak-banyak itu. Bukan, akan tapi yang terpenting adalah menata hati. Dengan mendoakan orang lain. Sudah mulai bisa ya. Sudah mulai insya Allah. Sudah mulai reda. Sebab apa? Kalau Anda doakan langsung dikabulkan Anda. Itu langsung janji Allah. Janji Rasulullah. Cuman kadang kurang mantep. Perlu latihan. Maka nanti pulang ke rumah ditulis tetangga yang kurang ajar siapa? Belum, enggak betul. Oh, para kekasih Allah punya kertas begitu. Supaya ketika takut enggak bisa mendoakan. Cuman dikasih judul yang bagus. Jangan judulnya tetangga kurang ajar, harus saya doain. Nanti baca anak kita malu lah kita. Tetangga baikku ini A, B, C. Dan tolong ibu, biasakan anak kita untuk tidak dendam. Mengajari tidak dendam itu penting. Contoh, mungkin ini belakang ada kebun enggak sih? Enggak ada kebun ya? Kalau di kampung itu kan gambarannya begini. Ada sapi tetangga, kebun tetangga masuk kebun kita. Makan timun, makan sayur. Anak kita tahu, pasti marah anak kita. Kalau sudah Anda mulai tahu anak Anda marah kepada tetangga, langsung panggil, sayang. Kamu dengar berita apa hari ini? Kebun tetangga. Iya Pak, kebun tetangga, makanin ini. Stop, sini sayang, duduk. Ayo angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga tetanggaku yang kebunnya masuk kebunku semakin kaya. Sehingga bisa buat kandang kebunnya semakin beranak pinak. Semoga rezekinya semakin luas. Ya Allah, semoga anakku jadi orang yang lembut hati. Mikir nak, diajak doa begitu. Gak jadi dendam sama tetangga sayang. Gak boleh dendam sama tetangga. Gak boleh marah sama tetangga. Ini kan bapak yang baik. Tapi bapak satunya lagi, kamu dengar apa nak? Ini kerbau tetangga Pak, masuk kebun ini. Ini sudah biasa. Dulu sering begitu. Setiap kebun kita begitu nak. Lo malah diajari bermusuhan. Orang tua rugi. Tolong anak Anda jangan diajak bermusuhan dengan saudaranya. Itu ilmu penting banget. Kadang-kadang mohon maaf. Diajak musuhan dengan saudaranya. Contoh. Seorang suami meninggal dunia. Seorang suami punya istri. Dia punya anak 2. Setelah istrinya meninggal, nikah lagi. Kadang ibunya ini karena cemburu atau apa, itu anaknya punya anak gak boleh ketemu sama abangnya. Atau mohon maaf misalnya, ada orang seorang suami istrinya 2. Itu kadang-kadang sama-sama istri itu saling ngajari permusuhan. Kamu tidak boleh ke sana ya, gak boleh ketemu abangmu. Padahal abangnya sendiri seayah. Sehingga ditanamkan kebencian di dalam hati seorang anak. Maka dari itu ayo kita beresi ini semuanya dengan ilmu alam ini. Pokoknya kalau ada orang mengganggu Anda, ayo kita pastikan bisa mendoakan. Lihat itu obat biusnya itu kadang di saat sadar sakit lagi. Sekarang saya kasih obat nyeri. Coba ini obat nyerinya Bu, Pak. Kalau dengan obat nyeri ini yang masih belum waduh enggak tahu Anda golongan apa nanti. Obat nyerinya ini gambaran. Bismillah. Obat nyerinya bayangin Anda nanti di padang mahsyar. Saya bayangin diri saya. Saya mati, dibangkitkan di padang mahsyar. Keadaan di padang mahsyar panasnya luar biasa. Panas. Dan ternyata di saat seperti itu ada yang memanggil. Ainal mutahabbuna bijalali. Allah yang memanggil. Mana orang yang hidup di dunia membela cinta. Menghilangkan benci tadi. Mana yang hidup di dunia itu memerangi kebencian. Biar gak dendam, mana? Ternyata di saat ada seruan seperti itu, Anda mendengar. Amin. Setelah al-yawma udhillhum yawma la dhilla illa dhilli, sekarang aku beri perlindungan di saat lagi tidak ada perlindungan kecuali dariku. Gak ada perlindungan kecuali dari Allah. Anda yang di dunia kayak berjuang, biarpun kita masih marah, tapi kita berusaha yang baik. Ya Allah, berikan rezeki padanya. Padahal dia masih marah. Itu memperjuangkan. Maka Anda langsung bisa mendengar suara itu. Anda kemudian berkumpul. Setelah Anda berkumpul, Anda disuruh meluncur ke surga laksana kilat. Amin. Kemudian Allah Maha Adil. Siapapun yang didolimi oleh siapapun boleh menuntut.
Sampai ayam jago itu dikabarkan, ayam jago yang didolimi sama ayam jago yang lainnya, dipatuk sama ayam jago yang lainnya, diizinkan untuk menuntut. Makanya kita pun diizinkan menuntut. Saya bayangin diri saya sendiri. Malaikat menyuruh, Yahya, itu orang yang mencaci kamu dulu, kau tuntut, diizinkan, dan saya tuntut. Kau dulu begini, dihukum. Kau begini, dihukum. Kau begini, dihukum. Saya menuntut, tuntas selesai. Setelah selesai, saya noleh. Rombongan ahli surga sudah nggak ada. Sudah meluncur jauh. Saya tidak bisa ngejar. Karena apa? Rombongan itu langsung kilat, seperti kilat. Kita sibuk nuntut. Mulai saat itu akhirnya saya berpikir, saya pribadi saya berpikir, daripada saya ketinggalan, mending saya maafkan di dunia deh. Saya nggak mau deh, gara-gara nuntut di akhirat, saya tertinggal. Mending saya maafkan di dunia, lalu saya ikrar, siapapun yang ganggu saya, mencaci saya, menfitnah saya, mengambil hak saya, yang sudah lalu atau yang akan datang, mending saya maafin deh. Saya tidak mau nuntut di akhirat, takut ketinggalan nanti saya di akhirat. Sudah, saya tidak mau menuntut sudah. Kalau Anda mencaci saya, alhamdulillah, saya dapat pahala, tapi saya tidak menuntut, saya maafkan, selesai. Ada orang mengolok saya, mencaci saya, maafkan, selesai. Biar saya tidak ketinggalan. Sekarang pertanyaannya, ibu bapak mau ketinggalan? Ketinggalan di padang mahsyar? Yakin? Gak mau? Sudahlah ibu, maafkan dia. Jangan sampai Anda lama. Demi Allah, aku tuntut nanti di akhirat. Ada orang ngomong gitu? Kalau saya marah, demi Allah aku tuntut di akhirat. Tidak indah hidup semacam itu. Insya Allah dengan begitu, hidup kita bertetangga enak, dengan saudara enak. Kemudian saya tambahkan lagi, ya, jangan biasa mencaci maki. Sebab biarpun sudah saling menjaga hati, tapi kalau mulut ini tajam, orang sakit hati. Kita sudah saling memaafkan, jadi orang ahli memaafkan. Kemudian setelah itu, tolong lisan Anda jangan biasa mencaci. Ibu yang solehah, bapak yang soleh. Saya itu ceramah sudah berapa tahun, menghindari mencaci. Itu pun masih ada orang yang katanya sakit hati oleh kalimat saya. Padahal saya tidak mencaci. Dan saya tidak bisa mencaci. Saya tidak bisa mencaci ngolok orang. Untuk apa ngolok orang? Kalau saya mencaci dia jelek, saya juga bisa jelek kok nanti. Ya enggak? Enggak ada perlunya kita mencaci. Tolong jangan mencaci dan mengolok orang lain. Enggak ada perlunya. Mencaci doa ini tidak perlu. Mungkin saya keperucut, iya, saya minta maaf kepada siapapun yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami, saya mohon maaf, saya tidak sengaja. Tapi kalau saya niat mencaci, oh tidak, jangan mencaci, jangan mengolok. Kadang suami istri loh, biarpun kalimatnya lembut juga gak enak loh mencaci. Mencaci itu menyakitkan. Kalimatnya lembut, contoh. Suami itu manja dia, kalau ngomong sama istrinya itu lembut. Ayang. Tahu? Ayang. Enak gak? Enak. Ayang. Kenapa hidung ayang begitu? Kan kurang ajar. Sudah pakai ayang tapi nyaci. Ayang, hidung ayang kenapa begitu? Kurang ajar ini. Jadi biarpun lembut tapi kalimat itu maknanya nyelekit. Gak boleh. Kita jangan biasa menyakiti hati orang. Maka kami juga sampaikan ke siapapun di media yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami mohon maaf. Kami tidak sengaja. Kemudian setelah itu akan terjalin ukhuwah. Ibaratnya gini, pohon itu biarpun kita jaga, tapi kalau werengnya kita biarkan, kita suburkan. Anda punya sayur, disiram terus, tapi werengnya dibiarkan habis. Biarpun kita berusaha menanamkan cinta kayak begini, tapi kalau hidupnya caci maki, akan jadi permusuhan lagi. Jadi berat kita bersihkan hati. Maka dari itu yuk kita tidak biasa caci maki. Termasuk ini pesan politik yang perlu kami sampaikan. Berpolitik yang indah, berpolitik cara Nabi Muhammad yang indah, yang mesra. Calon pilihanmu itu tidak ada wahyu turun yang mengatakan tolong pilih 05, nggak ada. Maka dari itu ikut dengar rambu-rambu yang kami sampaikan untuk menjaga cinta tadi. Di samping kita tidak mencaci di antara kita, dalam berpolitik harus cerdas. Maka ini kalimat sederhana yang kami suarakan di mana-mana.
Dan kami berharap setiap calon presiden berani mengangkat suara ini. Sederhana, tolong tulis sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tetapi jangan mencaci calon pilihan. Itu saja. Sebab kalau mencaci kan sakit hati tetangganya, ya enggak? Jadi nggak enak hidupnya segini. Minum teh sudah nggak enak. Tapi kalau Anda boleh bisa masjid tetap akrab indah. Kadang-kadang imam sama khotibnya berbeda, berantem. Tukang komat sama tukang adhannya berantem. Karena enggak biasa, karena hatinya belum tertata. Insya Allah setelah ini semuanya indah, ya, berpolitik indah. Jangan mencaci, jangan mengolok. Maafkan mantan suamimu tuh. Ada mantan suami, mantan istri, kadang dendam-dendaman. Insya Allah ya, tetangga yang mengganggu, tetangga yang Masya Allah perilakunya kurang baik, maafkan dan doakan dengan doa yang baik. Insya Allah pulang ke rumah masing-masing, nanti membawa kertas, bikin catatan. Orang-orang kurang ajar, kemudian pastikan Anda doakan, pastikan. Kalau Anda ingin menjadi kekasih Allah. Mungkin ibadah Anda pas-pasan, sholat 5 waktu saja. Puasa Ramadan saja, enggak tambahan sunnah-sunnah yang lainnya, tapi hati Anda bersih, Anda kekasih Allah. Jangan kebalikannya, sholat yang banyak, tapi ternyata sahabat tetangga kurang ajar, suka menyakitkan. Mau kemana? Di samping itu, ayo kita tingkatkan ibadah kita. Baik, mungkin sampai di sini, ada yang mau ditanyakan, 2 atau 3, agar lebih akrab. Kami ingin lebih dekat. Mohon maaf, kenapa kok saya bangun semacam ini? Majelis kami dimanapun begini, karena apa? Kadang majelis kita itu membeludak. Kalau laki depan, perempuan belakang, di saat laki yang beludak pasti bercampur lagi dengan perempuan. Kalau begini, mundurnya sampai mentok sana, mentok sini. Kemudian kalau perempuan di belakang, laki-laki depan, kadang-kadang namanya hati, kadang itu siapa kopi yang merah tuh. Ini kayak gitu. Tapi kalau dibelah begini, aman. Makanya beda kalau sholat. Kalau sholat berjamaah depan, belakang. Tapi kalau majlis kami menghimbau untuk seperti ini. Sehingga yang menghadapnya arahnya sama. Baik, ini saja insya Allah. Ada yang ditanyakan Ibu yang soleha? Ini perkenalan. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanyakan ini mewakili ibu juga berkaitan dengan keikhlasan. Misalnya ibu-ibu itu punya utang, kemudian dia tiba-tiba lupa sama utang, habis itu kita dibenci. Apakah tindakan kita seperti itu tadi? Yang membenci siapa? Yang benci yang punya utang. Yang punya hutang. Memblokir kita terus tidak maka baik. Ya. Jadi kalau Anda punya utang, Ya. kemudian orang yang punya utang itu kok akhlaknya jelek, diblokir Anda, maka yang harus Anda menggunakan kecerdasan Anda. Anda harus bersyukur karena Anda menjadi Anda. Anda mau jadi dia? Iya. Ya, mungkin sudah jelek kan? Sudah, itu saja pertama. Anda bersyukur ternyata Anda menjadi yang beruntung, bukan jadi dia. Dia jelek kan? Makanya jangan pengen kayak dia. Gak perlu marah-marah ke dia, kan begitu ya? Ya sudah, astagfirullah, alhamdulillah, aku tidak jadi kayak dia. Baru nanti kalau ada kesempatan tetap ditagih, gak ada masalah. Menagih utang boleh, bukan masalah memaafkan tadi, nagih. Tapi caranya yang lembut. Kalau ternyata dia semakin kasar, Anda semakin lembut. Jangan sampai duit sudah hilang, pahala juga hilang. Kan ada duitnya hilang, pahala hilang. Sebab setan itu kan pinter. Utangnya ditagih nanti. Yang punya utang kan dia, yang blokir siapa? Yang punya utang atau yang punya duit? Yang punya duit. Yang memblokir yang punya duit. Yang menghutangi, oh baik, ini berita baru lagi. Yang menghutangi memblokir, terus yang punya utang mau minta maaf. Yang punya Uang. Ya kan yang saya ceritakan betul kan?
cerita saya kan benar. Anda punya duit, dipinjam sama orang. Orangnya kurang ajar sama Anda, diblokir, iya kan? Anda bersyukur karena Anda menjadi Anda, tak jadi dia, iya kan? Masalah utangnya ya ditagih nanti. Menagih tetap dengan cara bertambah pahala. Kan sudah punya ilmunya. Kalau dia tagih kok marah, dia kayak marah, mau kamu jadi dia? Ya sudah, tetap jelek, tetap bersyukur. Alhamdulillah, ya Allah, kok ada orang ditagih marah. Jadi Anda jangan terpengaruh. Jadi gini, Anda pahami, setan itu tidak pengen ada orang masuk surga. Setan itu tidak pengen ada orang ikhlas. Anda itu untuk minjemkan uang ke dia itu ikhlas. Setan paling gak senang. Gimana caranya agar gak ikhlas? Dijadikan orang pinjam itu kurang ajar. Sehingga Anda telepon gak jawab, blokir. Anda datang tambah marah-marah. Akhirnya Anda ikut marah, kata setan. Tuh kan marah, habis pahalamu. Gitu, berarti Anda jangan ikut setan. Sudah duitnya hilang, jangan sampai pahalanya juga hilang. Marah tidak ada gunanya. Apakah setelah marah-marah langsung balik? Enggak juga. Baik, itu saja. Selesai ya? Memang ilmu bersihkan hati itu dahsyat. Sama. Jadi Bapak yang mau bertanya. Beri masih ada yang mau nanya. Salam. Saya mau bertanya Ustaz, begini, seandainya kita sholat ya, tapi kita ada musuh, Musuh? Ya, begitu. Musuh di mana? Kita sudah minta maaf, itu kita dimaafkan. Apakah sholat kita itu diterima atau tidak? Ada musuh. Apakah sholatnya? Sholat kita itu diterima atau tidak? Baik. Ibu, jauh nih. Baik. Sholat Anda tetap diterima insya Allah. Yang penting khusyuk. Ya, kemudian masalah Anda punya musuh, Anda punya kesalahan lah bahasanya begitu. Ini Ibu diinsaf. Saya punya salah sama orang. Cuman orang itu belum memaafkan saya. Apakah ibadah saya yang lain diterima? Diterima Bu. Jangan sampai sudah bikin salah sama orang nggak sholat. Sudah bikin salah sama orang nggak puasa. Jangan gitu dong. Jadi tetap sholatnya diterima insya Allah. Lalu dosa saya bagaimana? Ya minta maaf. Tapi nggak dimaafkan. Tetap minta maaf. Sampai kapan? Sampai dia mati atau saya mati. Setelah itu Allah Maha tahu. Yang penting sudah berusaha. Kadang-kadang minta maaf beneran. Ibaratnya minta maaf gini. Kalau tidak minta maaf kan dosa kita. Bermacam-macam cara minta tolong sama orang. Tidak boleh seperti itu. Ya udah nggak maafin, sudah dia terserah. Oh nggak minta maaf itu. Kalau Anda merasa itu dosa dan Anda takut dihukum oleh Allah, Anda akan berusaha minta maaf dengan cara yang pertama, cara yang kedua, cara yang ketiga. Melalui orang tolong sampaikan ke Pak itu biar memaafin saya, ibu itu. Ya begitu. Kalau ternyata kok dia betul tidak memaafkan, ada berita. Yang penting ada serius. Lihat Allah yang akan menjadikan dia memaafkan Anda nanti di akhirat. Jadi yang penting kita serius minta maaf. Tapi minta maaf yang benar, bukan minta maaf masih ganggu. Ya insya Allah, makasih. Ada lagi bapak-bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kesediaan. Yang kedua, ada yang mau saya minta boleh saya boleh saya minta ijazah sipil supaya kita lebih jelas untuk menggunakan sesuatu yang tidak
Assalamualaikum. Masya Allah. Ijazahnya adalah pertama, bukan ijazah secara khusus dulu. Sempurnakan yang wajib dulu. Oke, pastikan sholat yang waktu adalah tidak pernah saya tinggalkan. Tinggal kesempatan, setiap habis sholat 5 waktu, Anda baca zikir-zikir, istighfar semampu Anda, ya kan? Di antaranya, anggap saja istighfar sebisa Anda. Setelah sholat, dan baru setelah itu doa. Kalau Anda ingin tambah, ambil waktu di tengah malam. Pastikan sebelum subuh, Anda sudah bangun malam. Biarpun hanya 3 rakaat. 2 rakaat sama 1 witir. Doa sholat apa saja. Lalu Anda di tengah malam Anda minta. Biasakan Anda ngadu kepada Allah di tengah malam saat sendiri. Itu amalan yang paling indah. Membiasakan kita harus punya waktu di tengah malam sendiri ngadu kepada Allah saat-saat yang sudah dikabul. Adapun nanti zikir-zikir, ada nanti kita punya banyak buku-buku zikir. Nanti kalau ada kami hadiahkan banyak, bisa diamalkan untuk semua. Ada Wirdul Fatih, itu banyak. Tentunya itu perlu proses. Nanti insya Allah di majelis akhir majelis akan kami sampaikan tentang lembaga pendidikan. Nah itu masalah pendidikan anak setelah ini penutup. Pertanyaan lagi 1 kali insya Allah. Yang soleh, muda, mewakili, maju. Pemuda harus berani maju. Oh, ada mic-nya? Belum? Sini maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut tadi masalah jamaah di Turki. Bagaimanapun kita sudah melakukan dari tetapi tidak diberikan. Gimana? Orang kita sudah melakukan dari kami, tapi kita tidak dibayar oleh. Masya Allah. Nagih berkali-kali tidak dibayar ya. Memang betul. Subhanallah, masalah hutang piutang ini ilmu ya. Lanjutan. Ingat. Kenapa di dalam Al-Qur'an dianjurkan idza tadayyantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh. Kalau utang piutang tolong dicatat. Saya punya utang. Bahkan mungkin dengan sebagian sesepuh saya kalau punya hajat punya utang. Cuman biasanya sesepuh itu kalau saya punya duit itu nggak enak. Tolong hitam di atas putih, materai. Biasanya orang baik sama Buya, sudahlah nggak usah sama Buya mau pakai terus. Enggak, saya nggak mau. Sebab saya ingin ditulis kalau saya mati nanti jelas. Kalau saya ada apa-apa jelas. Jadi saat ditagih dituntut bisa nanti. Maka kalau Anda pinjam sama seseorang, kemudian Anda niat membayar, maka Allah akan tolong. Nggak mungkin tidak. Tapi kalau kebusukan hati, diantaranya nggak mau nulis, nggak mau nyatet, itu sebenarnya mau lari. Lihat sempit utangnya. Lihat subhanallah. Kan Nabi macam kalau ada orang pinjam duit lalu dia ingin lari, langsung disempitkan rezekinya. Makanya Anda kalau kalau punya uang, pinjam uang sama orang, langsung suruh ingatkan, tolong ingetin saya ya, jangan bosan-bosan, dihitam di atas putih, catat, saksi, tolong ya, takut saya lupa atau takut saya mati nanti bagaimana. Berani begitu. Kalau Anda semangat, Allah akan tolong untuk membayarnya. Tapi ada nasib buruk. Ya kalau utang itu dicatat nggak mau, sengaja. Oh nggak dicatat nggak bisa nuntut. Nggak tahu, nggak tahu. Oh tambah nyungsep dia. Sebab apa? Dia meminjamkan kepada Anda karena Allah. Orang sebaik itu kok Anda jahati, ya kan? Dia minjemin kepada Anda kan orang baik. Kok Anda jahat banget Anda ini? Kan begitu. Jadi ini pertama dulu. Jadi paham? Jadi kalau Anda pinjam uang, saya pinjam juga pernah. Tapi ingat, jangan ada terlintas di hati untuk tidak membayar. Kemudian ada ancamannya. Ancaman layyul wajidu hillu irdahu wa uqubatahu. Orang yang punya uang, orang yang punya utang, kemudian dia bisa membayar atau tidak membayar, dia bisa dihinakan dia. Diangkat di mahkamah, langsung dipenjarakan dan sebagainya. Dia orang tidak beradab. Dia orang yang nggak benar, lihat. Dia bakal sengsara dan tempat fakir orang begitu. Cuman memang penyakit orang bayar utang, naudzubillah, gede banget penyakitnya. Kadang-kadang sampai ditagih ke rumahnya, duit juga ada, ngomong nanti sih. Ya nanti insya Allah. Subhanallah, setannya gede, nyiksa orang.
sampai yang punya duit bolak-balik. Gimana orang begitu bisa sukses? Gak bisa sukses ya. Gak bisa. Lihat aja dia, karena orang pengen lari dari utang. Kan Nabi mengancam, kita iman pada Allah dan Rasul. Nabi mengancam akan melarat. Maka dari itu siapapun yang punya utang, maka jangan ingin lari, berusaha untuk membayar, harus berusaha untuk bayar, sering minta maaf, sering menyampaikan kalau memang ternyata kita tidak punya uang. Tapi jangan Anda itu menyakitkan hati. Yang jadi masalah punya uang, pura-pura tidak punya uang. Wah, langsung cepat nggak punya uang beneran, lihat aja. Kalau Anda punya uang kok pura-pura nggak punya uang, ajib. Tidak tahu gampang habis. Anaknya demam berdarah, anaknya sakit, anaknya begini, ada aja cepat habis. Subhanallah. Kemudian di sisi lain, Anda yang punya uang dipinjemin sama orang. Bagaimana? Anda berhak untuk menagihnya. Dan kalau memang dia punya, Anda tetap berhak untuk menagihnya. Tapi kalau ternyata ini adabnya, kalau ternyata dia tidak punya, Anda lihat dia fakir, dia nggak mampu, maka wajib bagi Anda untuk memberikan tempo, fanadhiratun ila maisarah, agar Anda wajib bagi kita memberikan tempo, karena memang orang tidak mampu. Sebab dari awal Anda untuk meminjamkan kepada dia karena Allah, maka di saat dia masih belum mampu, maka Anda pun tidak memaksakan untuk menagihnya. Tidak boleh memaksa, karena memang dia tidak punya uang. Bagaimana suruh nyuri? Biarpun. Karena apa? Kita sudah meminjamkan karena Allah. Kalau enggak ya jangan pinjamkan dari awal. Anda minjamkan karena Allah, makanya nggak boleh riba. Riba itu nyekek. Minjemin katanya baliknya lebih. Sementara dalam Islam, kalau sudah engkau meminjamkan kepada seseorang dan dia memang tidak punya duit, nggak bisa dong dipaksakan. Suruh ngerampok nggak boleh. Suruh ngambil duit masjid nggak boleh. Maka Anda yang sudah mulai kebaikan, wajib dalam Al-Quran, fanadhiratun ila maisarah, kau wajib memberikan tempo. Lihat indahnya utang piutang. Yang punya utang wajib membayar tepat waktu bagi yang sudah mampu. Yang punya duit memberikan tempo. Tidak ada yang jahat. Sekarang lihat, yang pinjam uang jahat ditagih susah, yang meminjamkan uang jahat di saat nggak bisa bayar didenda, suruh nambah. Loh, jahat semuanya. Pakai riba. Naudzubillah. Nggak akan bisa bahagia orang semacam itu. Jadi wajib memberikan tempo. Dan di dalam utang piutang itu sangat indah. Kita boleh meminjamkan, bahkan kita hendaknya menolong biarpun untuk orang asing bagi kita. Makanya ada namanya rohen gade. Jadi kalau ada orang datang, mohon maaf Bu, saya minta bantuan, anak saya sakit dan sebagainya. Ada jaminannya? Enggak. Boleh, namanya gade. Mana jaminannya ini? Oke, simpen jaminannya, Anda pinjamkan duit. Harta-harta enggak hilang. Nanti setelah dia bayar, jaminannya dikembalikan. Jadi tolong-menolong itu tetap harus ada. Jangan gara-gara, oh saya tidak kenal. Bahkan mungkin itu orang kurang ajar pada Anda. Dia biasa pinjam duit gak balik-balik. Tapi anaknya sakit beneran. Anaknya mau mati. Anaknya mau suruh apa sakit. Anda banyak duit. Dia pinjam. Waduh, saya utang bolak-balik gak pernah dibayar. Apakah gara-gara seperti itu lalu Anda tidak pinjamin? Tidak. Sekarang saya pinjemin Bu, tapi ada jaminannya. Islam mengajarkan tetap tolong, udah anak yang mati kok. Indahnya di dalam Islam. Makanya semakin banyak ilmu, semakin banyak mengamalkan ilmu, semakin indah dalam hidup kita. Sampai di sini kemudian kami sampaikan tentang pendidikan anak di hari ini. Kami ada pondok namanya Al-Bahjah. Pesantren Al-Bahjah itu ada di mana-mana. Termasuk sekarang lagi bangun di Berau. Kita ada di beberapa kota, termasuk di Jawa mulai Jawa Barat, Jawa Timur ada. Pesantren Al-Bahjah, 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 Al-Bahjah. Di Pekanbaru ada, di Batam ada program dakwah. Sengaja kami sampaikan untuk apa? Untuk kami ajak Anda untuk bergabung. Di mana-mana ada. Di Pontianak ada, di Malaysia juga ada kita di Terengganu. Pesantren Al-Bahjah, Al-Bahjah, Al-Bahjah. Kemudian juga dakwah kami ada. Stasiun televisi juga ada kita. Al-Bahjah TV. Kalau Anda melihat Al-Bahjah TV itu ada. Stasiun radio ada di mana-mana. Di Bro ada radio. Stasiun radio FM resmi, bukan abal-abal. Abal ketangkep nanti. Resmi, radio kita resmi semua. Di Aceh, Pontianak, di Batam. Kalau Anda ke Singapura, Anda akan dengar radio Q namanya. Radio Q, radio Qurani. Ada pun pesantren, Masya Allah. Pesantren hari ini adalah menjadi tumpuan.
Anak-anak kami yang dari pesantren ada 2 jalur. Yang menjadi ustadz ulama ini ada program takhasus ulum syariah. Adapun anak-anak yang melanjutkan hari ini banyak anak-anak kita calon-calon dokter yang sudah jadi dokter juga banyak. Jadi pendidikan artinya apa? Sekarang ini untuk menjadi orang yang sukses urusan dunia, jalur pesantren sudah disiapkan. Sebab pondok Al-Bahjah itu ada pondok namanya Tafakuh, itu pondok belajar syariat saja. Dari menghafal Quran bisa dini anak-anak banyak, dari Brau juga banyak. Belajar agama Al-Quran sampai belajar syariat jadi seorang ustadz ada. Tapi ada mulai dari SMP, SMA sampai kuliah ada. Hari ini sudah waktunya kita merindukan anak-anak kita untuk sekolah seperti itu. Mungkin ada yang berkata, oh biasanya mahal, biasanya. Oh enggak, siapa bilang mahal? Ada program free, ada program yang bayar pun enggak mahal. Kalaupun seandainya kadang orang mahal itu gimana sih ngukurnya? Kalau anak kita ada di rumah itu setiap hari ngambil uang saku. Apalagi sekolah di mana? Di luar sana ada kos juga kalau ke kota sana. Uang saku, apalagi kalau sudah malam begini lapar, pengen beli apa? Ini. Kami ingin merindukan semuanya adalah untuk menghantarkan anak-anaknya ke pendidikan yang di dalamnya adalah mengenalkan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai ada terlena hanya pengen anaknya sukses di dunia, katanya terakhir ujung-ujungnya masuk neraka. Sehingga harus ada pastikan. Kita punya sekolah-sekolah SMA dianggap SMA yang jalurnya jalur ada SMP, ada beberapa pesantren. Jadi ibu-ibu, bapak, pesantren kita ada beberapa kota. Kalau ada yang berminat ke sana bisa mengambil yang paling dekat, yang paling jauh. Atau pesantren para ustadz-ustadz yang ada di daerah-daerah yang lain, di Banjarmasin juga banyak, di banyak. Maksud kami adalah hari ini Anda harus waspada tentang anak-anak Anda. Jangan sampai Anda biarkan mereka dengan pergaulan yang salah. Mohon maaf, handphone hari ini nggak bisa kita menahan anak kita dengan handphone, dengan bermacam-macam bahaya yang ada di dalamnya. Kemudian kalau sudah anak Anda titipkan anak-anak Anda di pondok pesantren, maka ketahuilah Anda sudah aman. Belum lagi pahala yang anak-anak tabungkan buat Anda. Tahajud jam 3 malam sudah bangun. Setelah tahajudan mereka apa? Baca Al-Quran untuk Anda. Akhlak terjaga, pergaulan terbatas, indah. Anda kerja pun di sini tenang. Ya? Anda kerja tenang, anak Anda aman. Ini yang perlu kami sampaikan bahwa ayo merindukan anak-anak kita untuk tinggal di pondok pesantren. Dirindukan dari dini. Makanya permasalahan kita tidak pernah membahas masalah begitu. Anda rindukan, Anda kenalkan dengan tokoh-tokoh yang mulia, disampaikan. Mungkin kalau punya kesempatan, kita sering rekreasi, tapi tidak pernah mengajak anak kita ke tempat-tempat baik. Dirindukan. Nah termasuk ini, betul yang ditanyakan di pertanyaan cerdas, gimana membuka hati anak kita. Jadi ada 4 model manusia. Yang pertama, anaknya sudah tinggal di pondok pesantren, alhamdulillah. Mungkin ada orang berkata, anak saya mungkin sudah susah dimasukkan pondok pesantren, sudah kuliah dan sebagainya. Atau belum, kayak repot banget. Baik. Kalau memang jasadnya belum bisa masuk pondok pesantren, pastikan hatinya masuk dulu. Gimana masukkan hatinya anak kita ke pondok pesantren? Masukkan hati pondok pesantren, misalnya Anda ngasih uang saku berapa sehari? Atau sebulan, anggap saja sebulan Anda kasih 500.000, Anda kasih tambah 50.000. Dia akan bertanya, untuk apa Umi 50.000-nya? Oh kirim ke pondok sayang. Suruh kirim ke pondok, transfer terus Anda latih. Setiap hari, setiap bulan dia Anda kirim seperti itu. 5 bulan, 6 bulan kemudian coba Anda uji, Anda kurangi lagi. Dia yang latih. Umi, yang untuk pondoknya mana? Dan di saat Anda menyuruh itu, Anda sampaikan sayang agar berkah hidupmu. Dan hakikat berkah, karena apa? Ini punya sedekah ke pondok. Di sana banyak penuntut ilmu. Anda bantu pondok, hatinya nyambung. Diam-diam Allah akan tarik dia ke tempat yang mulia. Permasalahan kita tidak pernah kita sambungkan hatinya, tidak pernah kita kenalkan. Ya bagaimana dia? Selama ini kita hanya disuarakan, wah pondok begini enggak. Ada pondok bermacam-macam. Memang dulu ada pondok itu biasanya hanya tempatnya kumuh dan sebagainya. Sekarang ada pondok yang bersih, rapi.
Dan juga pelayan dimakan dilayani, tidak harus nyuci baju sendiri dan sebagainya. Sebab di otak sebagian anak itu ada pondok yang pernah dilihatnya mungkin kumuh, mungkin menyeramkan. Ada beberapa referensi pondok yang menarik. Kami tidak mengatakan harus di Al-Bahjah, banyak pondok lain. Cuman Al-Bahjah itu lengkap, karena Al-Bahjah itu mulai dari Jawa Timur sampai Jawa Barat banyak. Di Jawa Barat saja ada beberapa kota, Cianjur, Bogor, Tangerang, Bandung, Indramayu, Majalengka, Kuningan, Cirebon, semua ada. Kita banyak sekolah-sekolah. Alhamdulillah, hamba-hamba terkasih Allah. Dan ini adalah beliau-beliau ini pejuang-pejuang yang lagi bangun pesantren yang ada di Brau. Dan seandainya di daerah kota ini kalau Anda siap bangun, kita rindu untuk bangun sekolah. Anda ajak main, keluarkan uang sedikit untuk main ke tempat-tempat tersebut. Insya Allah. Rindukan. Kemudian yang ketiga adalah anak yang betul-betul nggak bisa dibawa ke pondok pesantren, bandel, nggak sholat dan sebagainya. Maka wahai para orang tua, kalau kita punya anak semacam itu, langsung aja tembus kepada Allah. Anda sedekah, Anda tolong para santri. 1, 2, Anda tolong. Janji Allah kalau Anda nolong anaknya orang, Allah akan tolong anak Anda. Itu jadi Anda harus peduli dengan mereka. Kemudian karena di sini kami berharap kalau para asatid, ustadz, alhamdulillah, yang hebat lagi, mohon maaf, ustadz-ustadz yang ada di kampung. Cintailah ustadz-ustadz yang ada di kampung, maka Allah akan menjaga anak-anak Anda. Karena ustadz-ustadz di kampung itu luar biasa. Saya itu belajar ilmu sholat bukan di kampus gede, bukan di kota, tapi saat saya berada di musola rumah saya. Kiai di kampung itu ikhlas, nggak pernah dikasih apa-apa, kasih uang receh, kasih ini gula, kasih ini, masya Allah. Maka termasuk diantaranya adalah cintailah orang-orang yang berjasa di kampungmu, maka Allah akan menjaga anak-anakmu. Jangan sampai dicuekin, harus peduli kepada ustadz-ustadz itu. Jangan gampang terkagum dengan ustadz yang terkenal. Wah, ustadz yang terkenal dihormati, giliran kiai kampungnya dibiarkan. Mohon maaf, kalau mbah Anda meninggal dunia, yang sudah meninggal waktu itu, yang datang Buya Yahya atau ustadz kampung. Ustadz kampung, ya kan? Makanya yang perlu dihormati ustadz kampungnya. Kalau Anda bisa menghormati kami, tapi Anda tidak menghormati ustadz kampung, saya tidak bangga. Saya akan sanjung Anda kalau Anda masih peduli dengan kiai-kiai di kampung. Ustadz-ustadz yang ada di kampung itu istimewa. Mereka ikhlas, mereka luar biasa. Mereka sholat. Hatikan mereka, Allah akan nolong anak Anda. Nggak mungkin tidak. Baik, ini saja yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup dengan doa. Sampai ketemu besok, akan bertemu lagi. Main dong. Ada nanti kalau bisa program, ada Al-Bahjah TV, parabola Al-Bahjah TV. Biar di rumah-rumah Anda itu berubah dong isinya. Kalau dapat isi, ada bisa. Hah? Bisa diperhatikan, insya Allah. Para ustadz, mohon maaf, para kiai-kiai yang luar biasa yang telah mengizinkan kami untuk ada di sini. Tadi kami mendadak banget, wahai para hamba-hamba terkasih Allah. Saya ngelihat menara kok berdiri, ada menara, saya pengen ngaji begitu saja. Memang saya tidak bisa diundang. Anda ngundang saya tidak bisa. Saya tidak ada undangan pengajian. Kalau saya mau datang nanti. Anda usah ngundang kami, nanti kalau kami datang lagi gitu aja. Masya Allah. Semoga tahun depan kami datang lagi dan suasananya lebih enak lagi. Saya bawa istri nanti, istri saya hobi masak juga. Bisa ceramah ibu-ibu khusus nanti ya. Pokoknya siapin cobek lah. Oke. Wah, jangan di tempat yang enak, wah asik di lapangan begitu. Istimewa. Siap, Bu? Terasinya ada nanti. Sama jeruk yang kecut itu. Aduh, sudah tahu semua ini. Nah, harus nanti insyaallah kami bagi sini heboh nanti. Heboh karena Allah, heboh karena Rasulullah, heboh karena ingin baik untuk membangun cinta. Ibu perlu loh ya makan-makan bareng itu penting loh ya untuk membangun cinta. Jangan dianggap ibadah hanya sujud di sini, enggak. Anda perlu dengan tetangga bakar-bakar bareng dan sebagainya, enak. Menumbuhkan cinta biar gak dendam, gak benci sama saudara. Siap? Oh iya asik, gak ada dendam, gak ada musuhan, gak ada dengki. Baik, mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala habibina sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dan anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta dari-Mu ya Allah. Jaga hati mereka, jaga hati kami Allah. Jauhkan kami dari benci dan dengki ya Allah. Jadikan kami hamba yang saling mencintai karena-Mu ya Allah. Jadikan pertemuan kami saat ini adalah muqaddimah pertemuan kami kelak di surga ya Allah bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon tetangga-tetangga masjid ini ya Allah, jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga ya Allah. Jadikan mereka tetangga-tetangga ahli surga ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari dendam dan benci kepada sesama kami. Jauhkan kami dari dendam ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, orang menyakiti kami, orang zalim pada kami, orang dendam pada, orang memfitnah kami, orang menggunjing kami, orang prasangka buruk kepada kami mohon ya Allah ampuni mereka, jangan hukum mereka karena mereka umat kekasih-Mu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin mendendam kepada siapapun ya Allah. Kami tidak ingin membenci kepada siapapun ya Allah. Para tetangga-tetangga jadikan mereka tetangga ahli solat. Jika ada di antara mereka ada yang satu tidak solat, kami mohon jadikan ahli solat. Kami tidak rela jika ada tetangga kami satu yang tidak solat, karena yang tidak solat akan menuju kemurkaan-Mu ya Allah, menuju ke neraka-Mu. Dan kami tidak rela ada orang masuk neraka. Jika ada tetangga kami yang pernah meninggalkan puasa di bulan Ramadan, kami mohon ya Allah ampuni dan jadikan ahli puasa di bulan di Ramadan yang akan datang. Jauhkan kami dari judi, jauhkan kami dari minuman keras. Jika ada di antara tetangga kami yang pernah minum minuman keras, kami mohon ampuni dan hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jaga kami, anak-anak kami, dan jauhkan kami dari sebab-sebab kenistaan, jauhkan kami dari sebab kehinaan, jauhkan kami dari zina yang busuk dan Kau hinakan itu ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang busuk, hina dan Kau hinakan itu ya Allah. Kami mohon jika ada di antara kami, baik yang hadir di masjid atau yang di luar masjid yang mendengar suara ini, jika ada di antara mereka ada hamba-Mu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuk yang zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Dan ampuni ya Allah, dan bencikan kepada zina, dan tutup aibnya di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga tidak Kau hukum ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya, ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal dari-Mu. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah. Dan kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karena-Mu ya Allah, dengan anak yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir yang ya Allah yang berselisih dengan pasangannya, kami mohon lembutkan hati mereka. Jadikan setelah malam mulia ini mereka semakin indah, mesra dan bahagia. Dan kami mohon jauhkan kami dari memutus tali persaudaraan karena rebutan waris yang saat ini banyak terjadi. Kakak adik bermusuhan karena waris. Ahli perebut waris adalah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara yang hadir atau mendengar suara ini yang berebut waris, kami mohon lembutkan hati mereka ya Allah. Jadikan mereka saling mencintai dengan saudaranya ya Allah, tidak lagi bermusuhan ya Allah, sehingga hidup mereka indah di dunia hingga kelak di surga ya Allah. Sungguh kami tidak ingin ada di antara saudara-saudara kami, tetangga kami yang masuk neraka-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka ya Allah, dan jaga anak-anak kami, muliakan mereka di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang belum menikah dan punya hajat untuk menikah, mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia yang Kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan Kau jadikan pertemuan kami saat ini adalah akhir pertemuan kami di dunia. Akan tapi ya Allah, kami ingin bertemu di dunia ini ya Allah, bertemu lagi di dunia dengan kebaikan, semakin baik, semakin indah, semakin mesra, semakin bahagia hingga kelak di surga bersama kekasih-Mu Nabi Muhammad. Dan kami mohon muliakan para guru-guru mulia yang ada di tempat ini, para asatid, ustadzat yang di kampung ini ya Allah, berikan segala kebaikan dalam diri mereka, keluarga mereka, berikan kekuatan mereka untuk membimbing umat ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, makmurkan masjidnya dengan ahli surga-Mu, berikan segala kebaikan kepada yang mewakafkan tanah ini, yang membangun di atasnya, yang memakmurkannya,
yang melihat tempat ini, muliakan. Dan kami mohon ya Allah, kami saksikan ini tempat-tempat untuk berlibur, bersenang-senang. Kami mohon ya Allah, jadikan ya Allah mereka adalah keluarga yang datang mencari kesenangan yang halal, dan berkailah hidup mereka ya Allah. Ya Allah, jauhkan dari kemungkaran. Ya Allah, jauhkan dari kemungkaran. Jauhkan kami dari kesenangan yang kau murkai, akan kami ganti dengan kesenangan yang kau ridhai, kesenangan yang kau ridhai, kesenangan yang kau ridhai ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jika ada yang mendengar suara ini yang tersakiti hatinya oleh kalimat kami mohon ganti dengan kebahagiaan ya Allah, ganti dengan kebahagiaan ya Allah. Sungguh ya Allah, kami tidak sengaja menyakiti mereka. Dan kami mohon semua ya Allah, para tetangga-tetangga masjid ini yang dengar suara ini ya Allah, siapapun mereka, berikan kebahagiaan, mudahkan rezeki mereka ya Allah. Yang punya hutang, mudahkan dalam bayar hutang mereka ya Allah. Ya Allah, kami tidak ingin ada yang tertinggal dari mereka. Berikan keselamatan, berikan segala kebaikan, berikan keindahan, berikan kebahagiaan. Dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon ya Allah, jangan cabut nyawa kami sebelum kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami takut menghadapmu dengan dosa-dosa itu ya Allah. Sungguh ya Allah, dosa kami sangat besar, dosa kami sangat banyak, tapi pengampunanmu lebih agung dari itu semuanya. Maka ampuni ya Allah, jangan sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan untuk kami pemimpin yang jujur, yang tulus ya Allah, jujur yang tulus ya Allah, jujur yang tulus ya Allah, yang cinta umat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan pertolongan pada saudara-saudara kami yang ada di Palestina ya Allah, yang ada di Palestina ya Allah. Dan kami mohon berikan pada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah, لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Sekarang Buya posisi ada di Kalimantan Timur, Berau Kalimantan Timur, Kepulauan Derawan, Pulau Derawan. Ini punya ini kan? Apa lagi? Antum bawa nggak tadi? Enggak. Ya, terima kasih. Terima tadi penyampaian ceramah yang disampaikan oleh Yahya. Hadirin, para ibu-ibu, bapak-bapak, karena ada pembagian listrik, listriknya mau dibagikan, diharapkan untuk duduk di tempat. Pelan-pelan. Oh iya. Ya, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, Jalan. kami selaku pengurus Masjid Jamiah Ikhlas Pulau Derawan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di tempat masjid yang Pelan-pelan. ini.